Selamat siang teman-teman. Di sini saya berada di Museum Sangiran bertujuan untuk membuat observasi tentang manusia purba. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya ketua kelompok Ivan Dubi Markananta nomor 19. Saya Ismar Iza Rosadi nomor 18. Saya Hieronymus Sirawan nomor 16. Saya Ignatius Danar Puspito Utomo nomor absen 17. Saya Gesang 20. Sekarang saya berada di depan gedung Museum Sangiran dan mari kita lihat-lihat di dalamnya. Pertama kita diperlihatkan lapisan tanah yang berusia 1,8 juta tahun. Lapisan tanah ini merupakan lapisan dari lahar vulkanik paling tua di situs Sangiran. Hasil aktivitas erupsi Gunung Lawu purba di atas lapisan tanah yang tidak mengandung fosil. Di sini saya akan menjelaskan beberapa lempung yang ada di wilayah Sangiran. Yang paling bawah sendiri ada lempung biru karbonatan, dan yang di atasnya batu gamping. Di atasnya lagi ada breksi laharik, dan di atasnya lagi ada lempung abu-abu, ada diatome, ada lempung hitam, ada grassbank, konglomerat, pasir silangsiur, tuf, breksi laharik atas, dan endapan sekarang. Beberapa batu ini ada tingkat kekerasan yang berbeda-beda, dan dari batu yang paling bawah sini hingga paling atas memiliki tahun hidup pada tahun yang berbeda-beda. Gajah mastodon memiliki 4 gading, 2 berukuran besar di rahang atas dan 2 lainnya berukuran lumir di rahang bawah. Dan yang gajah kedua ada stegodon. Stegodon yang paling banyak ditemukan di Sangiran adalah stegodon Trigonus cahalus. Spesies stegodon berperan tengkorak menonjol, membentuk segitiga. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah sekarang. Gajah yang ketiga Elepas adalah generasi ketiga spesies gajah purba. Fosil-fosilnya masih ditemukan di beberapa lapisan kabut bentuk tumbuhan. Di sini ada gajah yang ketiga Elepas adalah generasi ketiga spesies gajah purba. Fosil-fosilnya banyak ditemukan di lapisan kabut. Bentuk tubuhnya mirip dengan gajah sekarang. Ada beberapa pakai fosil gajah. Di sini ada proses evolusi manusia purba menuju manusia modern. Di sini ada 2 hewan yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Tarsier dan Lamura. Namun teori Darwin ini bermula dari Diropithecus yang kemudian hidup sekian lama, lalu bumi mengalami revolusi dan sebagian besar diantaranya mengalami kepunahan. Beberapa diantaranya yang berhasil bertahan beradaptasi menjadi Ramapithecus. Berulang kembali kejadiannya menuju Ardipithecus ramidus. Berulang lagi kejadiannya menuju Australopithecus robustus. Berulang lagi kejadiannya menjadi Australopithecus africanus. Berulang lagi kejadiannya menjadi Homo habilis. Berulang lagi kejadian menjadi Homo erectus. Berulang lagi kejadiannya menjadi Neanderthals. Berulang lagi menjadi manusia sekarang Homo sapiens. Namun yang sekarang adalah Homo sapiens sapiens. Mengapa teori Darwin sedemikian rupa? Karena menurut Darwin, kera tetap kera, manusia tetap manusia. Mereka hanya satu keluarga, namun beda cabang pohon kekeluargaan. Yang pertama adalah Sangiran 17.
adalah temuan terbaik dari Sangiran karena ditemukan relatif lengkap dengan atap tengkorak, dasar tengkorak, dan bagian wajah yang masih terkonservasi dengan baik. Fosil tengkorak ini adalah satu-satunya fosil Homo erectus di Asia yang memiliki wajah pada saat ditemukan. Nilai penting dalam temuan ini sangat besar karena S17 dijadikan acuan dalam mengkonstruksi wajah Homo erectus secara fisik. Bangunan S17 memiliki dahi sangat datar dengan tulang kening yang menonjol dan orbit mata persegi. Yang kedua adalah Sangiran II. Adalah wakil perempuan dari manusia Sangiran yang hidup pada kala Pleistosen Tengah. Struktur fisik tengkorak relatif halus walau tonjolan kening dan bangunan tengkorak yang pendek dan memanjang masih tetap mencirikan atribut Homo erectus. Yang ketiga, Ngandong 7 merupakan salah satu dari 11 tengkorak manusia purba yang ditemukan dalam proses penggalian di endapan teras Bengawan Solo dekat dusun Ngadong, desa Ngelebak, Karadenan, Blora, atau panggilan ini dilakukan pada kurun waktu 1931 sampai 1933 yang kemudian oleh Obernord dideskripsikan sebagai Homo solensis. Yang ketiga, Tril. Fosil manusia purba dari Tril ditemukan oleh Eugene Dubois dalam penggalian yang dipimpin oleh Dubois kurun waktu 1890 sampai 1892. Ditemukan atap tengkorak yang volume otak sekitar 900 cc, tulang paha, dan tinggi manusia purba yang kemudian dinamakan Pithecanthropus erectus, kepurbaan fosil manusia purba. Berikut ini cara manusia purba berburu. Meskipun mereka sudah memiliki kepintaran, namun alat-alat yang mereka gunakan masih cenderung sederhana. Alat yang mereka gunakan ada 3. Pertama, tombak untuk mematikan lawannya, mematikan buruannya. Yang kedua ada tongkat untuk memukul buruannya. Yang ketiga ada bola bundar yang digunakan untuk dilempar ke arah buruannya. Ini tak jawab satu pertanyaan itu saja Pak ya? Oh iya. Jadi tadi pertanyaannya dulu pas manusia purba berburu itu menerapkan sistem engineering. Ya, menerapkan sistem engineering juga. Karena pertama kali manusia purba itu bisa membuat perkakas dari bahan dasarnya. Mereka sudah pandai dalam pemilihan bahan dasarnya. Kalsedon, tuh, kersikan, andesit, yang lainnya itu dibuat menjadi 2 tipe, non-masif dan masif. Non-masif itu berupa alat serti sebagai untuk menyayat, menguliti, untuk memotong daging, untuk pekerjaan yang ringan. Dan untuk masifnya itu berupa kampak. Dari bahan dasar bongkahan itu dibuat kampak seperti kampak perimbas, kampak genggam. Jadi setiap batuan itu kan sudah mengandung silika, jadi sedikit pemangkasan pun sudah mendapatkan ketajaman. Silika kan yang sekarang sebagai bahan pembuatan kaca. Nah, kemudian Homo erectus itu menggunakan batuan itu sebagai alat mereka setelah mendapatkan hewan buruan juga, seperti kampak perimbas itu untuk memotong kayu, membuatnya runcing, dibuat tombak senjata mereka untuk berburu. Setelah mendapatkan hewan buruan, kemudian dipotong memakai kampak genggamnya. Setiap kampak genggam itu kan ada cirinya. Ada sisi perimping, sisi yang tajamnya, ada yang bagian halus itu untuk pegangannya, ada yang bagian tumpul dan bola batu yang bulat itu sebagai palunya untuk memotong kaki gajah stegodo untuk pengerjaan yang berat. Jadi Homo erectus itu sudah terpandai dalam pemilihan bahan dasar dan pembuatan perkakas alat batu. Itulah yang membedakan Homo erectus juga dengan spesies kera yang lainnya juga. Terus
Iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Iya. Makasih Bu. Kalau saya beli 30. Ada tutorial di Aku nyari cara untuk kira saya nggak ada, aku pakai ikatan jam. Iya aja, bisa juga saya Pak, saya timur pula. Kalau saya bisa saya. Bisa ngasih lah. Enggak apa-apa. Dipegang ini ujungnya sini. Nah, pakai ini saya susah. Nah, itu rasanya kita gulung. Enggak tahu kita itu rasanya. Ini ada biasanya ada tambahnya. Tapi ini besok dibelah jadi dua ya, biar nggak kebelah. Soalnya kebelah. Saya biasanya pakai ketan dari model Jawa Timuran, jadi yang rasanya jarang pakai. Ada sungguhnya Pak? Iya, rasanya seperti ini. Ada sungguhnya. Melambangkan kerbu. Kerbu ya banyak bukan bersuka kerbu. Dan itu dusun ya. Desanya Desa Grigilan, Kecamatan Kalijambi, Kabupaten Sragen. Ya, yang mendunia ini memang nama Sangiran. Sangiran itu sebuah legenda, ya. Itu bisa diartikan cerita nyata dan cerita fiktif. Jadi namanya legenda Sangiran, asal usul nama Sangiran itu dari batu asah. Ya, Sangirlah. Dari kata itulah menjadi kata Sangiran. Tapi itu ceritanya panjang. Ya. Terus masalah apa tadi ekonomi? Iya. Keberadaan ekonomi masyarakat situ Sangiran kaitannya dengan museum ya. Iya. Keberadaan museum sampai sekarang ini sejak didirikan museum sudah puluhan tahun yang lalu, ya tentu yang bisa menikmati hingga sekarang ini adalah orang-orang yang terdekat di lingkungan sini. Ya, terutama yang punya kios, souvenir, kuliner, yang parkir dan yang punya sate itulah yang bisa nikmati secara real bertahun-tahun ya. Sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu ada suatu kawasan sebagai wisata penyangga. Ya, penyangga setelah orang ke museum itu yang dilihat apalagi. Ya, jadi nanti perluasan objek, perluasan ekonomi bisa bertambah. Tapi sampai sekarang belum ya, masih fokusnya di museum. Kalau ke lapangan paling yang di bidang-bidang arkeologi sih. Ya, boleh. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sekian dari saya kelompok 4, saya selaku ketua kelompok mengucapkan banyak terima kasih kepada Museum Sangiran yang telah memberikan waktu dan izin tempat untuk kami observasi, dan tidak lupa juga kami berterima kasih pada pemirsa yang telah menonton dan menyimak video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Miko, Jos. Jadi kesimpulan dari kunjungan ke Museum Sangiran ini memiliki pengaruh positif terhadap jiwa nasionalisme kita. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan berkunjung ke Museum Sangiran, maka orang-orang mulai mengenal atau mengingat sejarah bangsa, yang pada akhirnya menggugah jiwa nasionalisme mereka.